Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya kita sekarang ada di platform YouTube. Jadi untuk bab-bab dari penjelasan video ini nanti ada di deskripsi ya untuk menit-menitnya ya. Di sini ya, ini ada note untuk menjelaskannya. Di sini nanti kita akan nge-breakdown modulnya. Kita cari tahu keseluruhan modulnya itu ya. Kemudian kita cari tahu nih kegiatan satu, kegiatan dua ngapain aja. Setelah itu kita langsung ke materinya. Ya seperti materinya kan berhubung di sini binary tree ya. Nanti ada penempatan data dalam binary tree itu bagaimana. Kemudian istilah-istilah dalam binary tree begitu bagaimana. Ya, kemudian traversal itu apa dan juga jenis-jenis binary tree ya. Ini nanti akan di dalam modul ya. Ini nanti untuk penjelasan dari video ini akan berfokus dalam modulnya ya. Untuk teori-teori yang lain atau penjelasan-penjelasan yang memang beda dari modul yang mungkin ya sedikit saja sih mungkin. Di sini ya, ini ada Node Java, binary tree dan segala macam. Ini lebih ke programnya secara program. Kemudian di sini visualisasi input. Nah, ini dalam pengimplementasian dari program kita untuk binary tree ini nyambungnya bagaimana? Ini, oke. Nanti pokoknya ada di deskripsi untuk menit-menitnya nanti. Kalau misalnya pengen nyekip-nyekip ada di situ. Alhamdulillah. Oke, kita balik dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita langsung ke struktur data ya. Kita main tree gitu kan. Tree. Oke, disusun dengan Kak Bella dan Kak Lydia ya. Di sini tree dan binary tree tujuan kita tujuan dari modul ini ya kita jelasin konsep dari struktur data dari tree intinya gitu ya makanya ada penjelasan tentang tree kemudian konsep dasar teknologi dan ini istilah-istilahnya ya dan ini binary tree-nya ini jenis-jenisnya kemudian ini traversal ya nanti kita jelaskan kemudian di sini tree dengan alasan menggunakan tree dan segala macam ini pengimplementasian dari istilah-istilahnya di sini bagaimana merubah penempatan data lah, bagaimana merubah urutan data menjadi binary tree ada di sini. Kemudian di sini source code-nya dan ini mungkin kita akan pakai semuanya yang di sini dan sedikit memodifikasi. Nanti dalam programnya ya, program yang kita punya itu paling ujung-ujungnya hampir sama dengan yang di modul gitu kan. Di sini nah ini kegiatan satu dan kegiatan dua dan segala macam, NB dan segala macam nanti kita jelaskan. Oke, di sini kegiatan satunya ngapain ini? Ya, kegiatan satunya ini disediakan ada full binary tree ya di sini ya. Pokoknya ini ada binary tree-nya bagus banget nih. Ini kayak begini ya, seimbang, full ya, full binary tree. Jadi gambar di atas ini kita harus nyari tahu tentang istilah-istilahnya. Kalau misalnya istilah seperti predecessor, successor, dan ancestor. Nah, predecessornya F ini apa, successor B ini apa, dan ancestor N ini apa. Nah, ini pertanyaan untuk istilah-istilah ini nanti akan dipertanyakan secara random ya. Jadi kita harus memahami keseluruhan agar kita bisa menangani seluruh pertanyaan-pertanyaan nanti dikasih aslab itu ya. Ini nanti tiba-tiba ditanya yang lain, ujung-ujungnya nanti semoga kita bisa tahu. Maka harus memahamilah untuk istilah-istilahnya nanti. Oke, di sini, nah nih pastikan semua mempelajari semua istilah. Nah, ini ya, tinggal baca ya di situ ya. Di sini kegiatan dua ya, ini baru kita bermain program. Oke, source code, menerima inputan dari user, kombinasi dan segala macam. Kemudian gambarkan binary tree-nya. Binary tree, jadi kita membutuhkan penempatan datanya bagaimana, nanti akan kita pelajari. Program yang dibuat harus punya konsep traversal, seperti pre-order, in-order, dan post-order. Nah, ini untuk konsep traversal ini hampir ada di dalam modul gitu ya. Kita bisa ikut, kita bisa modifikasi sedikit. Di sini kreasi program ini kayak berasal dari pemikiran masing-masing segala macam. Nanti kita bahas lagi. Kemudian di sini input kombinasi itu bersifat opsional. Kalau misalnya praktikannya bisa ngasih alasan jelas, bisa dan bisa digantikan dengan pemahaman materinya. Jadi ya gitulah, tinggal pahami sendiri lah. Jadi ini kreasi sendiri, ini untuk tambahan untuk kegiatan dua ini sebenarnya beberapa aslab mengatakan bahwa untuk kegiatan duanya ini kita pakai string. Ya, kita pakai string. Beda dengan yang di dalam contoh itu menggunakan integer. Nah, kemudian di sini kita pakai string ya. Stringnya nanti isinya apa? Nanti dikasih kombinasi atau bagaimana. Jadi kayak gitu. Kemudian poin tentang break modul itu udah ada, guys. Oke, untuk kegiatan satu, kegiatan dua udah. Kemudian kita langsung ke binary tree-nya nih. Ya, sebenarnya ya. Oke, binary tree-nya ini kan ada tree ya. Tree ini kayak pokoknya kayak tree gini ya, kayak pohon ini ya ibaratkan kayak daun-daunnya lah. Jadi kita melihatnya secara terbalik gitu, nol daun segala macam. Ini kita bisa ya pahami sendiri dan baca-baca sendiri ya. Ya. Tapi sebelumnya untuk binary tree ini kayak apa ya? Ini urutan-urutan data kemudian dijadikan struktur data kayak gitu aja sih. Berdasarkan urutan itu. Ya intinya gitu. Nah, untuk penempatannya ini kok bisa datanya kayak gini kesini ini dari mana sih sebenarnya? Nah, ini ada dalam pembuatan atau penempatan data urutan data menjadi binary tree ini ada untuk
aturannya begini. Di sini kita punya semisal nih kita mau bikin binary tree. Nih, ibaratkan binary tree kita yang mau kita buat adalah kosong ya. Jadi nilai pertama dalam urutan datanya itu akan menjadi akarnya. Urutan apa ya? Ibaratkan yang paling pertama apapun itu, mau angkanya apapun itu, mau datanya apapun itu, ya pokoknya yang paling pertama adalah menjadi akarnya. Ya, di sini ya. Ini kelihatan 20 menjadi akarnya. Kalau misalnya di sini, ya di sini ini akarnya nih. Nih H nih. Ini dia paling pertama di dalam urutan datanya. Jadi ini paling pertama dia ya. Yes. Kemudian di sini ada dua. Kalau misalnya ini BC ini adalah aturan ya aturan penempatannya. Kemudian D ini ya pokoknya pengecekannya dan segala macam ya. Ibaratkan ini return atau balik lagi ke sini nanti akan di anu lagi ya gitu. Jadi di sini pokoknya yang pertama adalah menjadi akarnya. Kemudian B-nya nih di sini. Kalau misalnya apa yang kita masukkan itu lebih kecil dari yang pertama atau akarnya, maka nanti akan ditaruh di kiri ya. Di kiri. Kemudian di sini kalau misalnya data yang dimasukkan itu lebih besar dari akarnya, gitu, nanti akan ditaruh di kanan. Seperti implementasinya begini, ya di sini. Atau kita bisa buat ya, kita bisa buat di sini ya. Nah intinya gini ya. Wah, gue kalau bisa buat ya susah aja sih. Langsung aja di sini. Nah, di sini kalau misalnya apa yang akan kita masukkan ini ya. Ini kita punya urutan data. Urutan data pertamanya ada 20. Kemudian ini ya, contohnya ini agak salah, ini harusnya 2 dulu. Nah, di sini kalau misalnya ya, kalau misalnya apa yang kita buat apa yang kita masukkan ini 20 ya. Nah, terus selanjutnya ini ternyata itu lebih kecil dari 20. Maka ini akan masuk kanan, masuk kiri ya. Kemudian di sini dua sudah kita tempatkan, kemudian selanjutnya lagi ini 25 ini terlihat ini lebih besar dari 20. Kalau misalnya dia lebih besar ataupun sama dengan, dia akan taruh di kanan ya di sini ya. Jadi urutannya gitu, pokoknya yang kiri itu lebih kecil dari akarnya, kalau misalnya yang kanan itu lebih besar dari akarnya ya. Di sini kemudian ada 37 kita lihat lagi, 37 itu lebih dari akarnya ini ya, si 20 lebih besar kan, 37 lebih besar dari 20. Kemudian dicek lagi 25, kalau misalnya kita lihat 37 itu lebih besar dari 25, maka untuk di sini dia akan masuk ke kanan ya. Kemudian ini ada 16 ya, 16 37 sudah kita tempatkan, kita masuk ke 16, kita lihat 16 ya, dilihat bahwa di sini 16 itu adalah kurang dari 20 ya, benar kan? Maka akan masuk ke kiri ya. Di kiri ini ada 2 nih. Nah di sini kalau misalnya 2 dibandingkan lagi kan 16 itu lebih besar dari 2 kan, maka akan masuk kanan. Jadi ujung-ujungnya akan jadi hasil akhirnya begini lah. Jadi setiap urutan-urutan data nanti dicek, pokok yang menjadi inti adalah kiri itu kalau misalnya yang paling kecil itu kiri, paling besar itu kanan, intinya gitu. Dicek per akar dan segala macam seperti ini ya, guys. Itu seperti penempatan datanya ya. Kemudian akan kita berlanjut ke istilah-istilah dalam binary tree-nya ya. Ini istilah-istilahnya. Kita langsung jelaskan bahwa ini istilah ada berapa nih? Ada I ya, HIJK ya. Berarti ada 12 ya, istilah JKL ya, 12. Di sini kita ada 12 istilah. Kita bisa jelaskan satu-satu bahwa di sini ada predecessor, successor, ancestor dan segala macam. Di sini predecessor. Predecessor itu intinya yang paling atas tidak memandang jalur. Pokoknya yang paling atas itu apa aja langsung sebutkan. Di sini yang paling atas ya di sini dalam kurung F ya. Jadi artinya adalah predecessor dari F. Predecessor dari F itu ada 3 itu ABC. Kita lihat memang ternyata benar. Kalau misalnya dalam predecessor itu intinya yang atas tanpa melihat jalur kan. Ya udah kita lihat. Ini di atasnya apa aja? Itu A, B, C. Ya benar. Benar kan? Kemudian di sini successor. Ini berbeda dengan successor, berbeda dengan predecessor. Successor itu intinya di bawahnya tidak memandang dari jalur. Di sini kita lihat successor dari B. Successor dari B atau bawahnya B itu ada banyak. Yaitu D, E, F, G, H, I. Pokoknya semuanya yang di bawahnya B tanpa melihat jalurnya, pokoknya itu adalah suksesornya. Intinya gitu. Kemudian di sini ancestor. Ancestor itu adalah yang atas tapi memandang jalur. Ya, di sini kelihatan ancestor dari F itu adalah C dan A. Kan ini kan sejalur nih. F sejalur dengan C sejalur dengan A. Nah, ini kesebut nih. Pokoknya yang di atas dan itu sejalur itu adalah ancestornya. Kemudian di sini ada descendant. Descendant itu di bawahnya, ya. Itu intinya yang di bawahnya tetapi mandang jalur. Di sini descendant dari B itu apa aja? Yaitu D sama E. Ya, lihat dia berhubungan dengan B ini. Dia sejalur dengan B. Pokoknya yang di bawah
berhubung dia punya jalur, ya udah, itu adalah descendant-nya. Kemudian di sini ada parent ya. Ada parent ya H, parent I adalah H. Parent ini ibaratkan bisa dibilang adalah jalur tapi pendek lah, gitu kan. Ini parentnya dari I atau orang tua atau rootnya lah. Rootnya dari I itu apa? Yaitu H. Ya kan ini sejalur nih. Karena tapi nggak nyampe ke sini, nggak nyampe A, nggak nyampe misalnya H C A. Kalau misalnya udah nyampe H C A, itu lebih masuk ke masuk ke ancestor ya. Ya, di atasnya tapi sejalur. Berhubungan dengan parent itu dia jalur pendek ya, ketemu dengan H. Kemudian child itu lebih bisa dibilang itu di bawahnya, tetapi mengikuti jalurnya pendek, yaitu ini. Childnya C yaitu FGH. Jadi bisa dibilang kita ini untuk enam istilahnya ini memiliki pola ya. Kita lihat polanya, yaitu atas bawah dan atas bawah. Dan perbedaannya adalah dalam ada yang pakai jalur, ada yang nggak pakai jalur, ada yang memang pakai jalur tapi pendek. Ya, mari kita langsung breakdown dengan inti-intinya nih. Ini predecessor dan keenam ini ya. Intinya gini, predecessor ini intinya di atas ya. Itu intinya yang di atas tanpa memandang jalur. Pokoknya apa aja yang di atas kita sebutkan. Misalnya apa yang ada di atas CI, ya udah sebutkan aja semuanya. Ya, sebut kecuali I gitu. Pokoknya dia di atasnya itu apa aja kita sebutkan. Intinya gitu untuk predecessor. Pokoknya ya predecessor itu yang di atasnya tanpa memandang jalur, suksesor di bawahnya tanpa memandang jalur, pokoknya apa aja di bawahnya sebutkan. Kemudian ancestor di atasnya dengan sejalur, apa aja yang di atas dari node yang dicari atau node yang dimaksud atau data yang dimaksud, pokoknya yang di atas dan kemudian dia itu sejalur, maka langsung sebutkan saja. Kemudian di sini descendant itu bawahnya dan sejalur, pokoknya jalurnya kemana aja, pokoknya disebutkan di bawahnya itu. Kemudian ini parent dan child, ini intinya adalah pokoknya di bawahnya tapi pendek gitu. Jadi jaraknya tuh antara satu data ke data yang lain. Cuma satu aja, jaraknya satu. Beda-beda dengan descendant yang sampai ujung gitu. Kalau misalnya ini untuk parent dan child itu pokoknya jaraknya nggak terlalu jauh gitu. Jadi bisa dibilang ini ya keenam ini atas bawah dan atas bawah gitu. Tapi yang bedakan adalah ada yang pakai jalur, ada yang nggak pakai jalur. Pokoknya apa aja yang di atas atau di bawah. Kemudian yang parent dan child itu intinya ya sejalur pendek lah, satu jalur tapi pendek. Di sini ini baru penjelasan yang berbeda, ini berbeda polanya dan ini masih ya berhubung ini bahasa Inggris. Kemudian kalau misalnya di translate itu masih nyambung aja gitu. Di sini sibling itu artinya kayak sibling tuh kayak ya saudara lah cuk. Pokoknya saudara kandung lah gitu. Di sini saudara kandungnya di G itu F sama H. Pokoknya satu saudara kandung dia sejalur dan juga satu orang tua. Ya tahu kan saudara kan kalau saudara kandung kan pasti satu orang tua. Masuk ini kita orang anaknya atau anaknya orang kita ambil saudara nggak mungkin ya, kecuali adopsi. Di sini ya pokoknya di sini saudaranya dan orang tua mereka sama ya wis, ini adalah siblingnya. Ini sibling dari G, F sama H. Ya F sama H nggak nyambung ke I, ini nggak nyambung. Pokoknya yang setara dan juga mereka satu parent. Begitu. Kemudian di sini degree dari C adalah 3. Ini degree ini artinya anaknya ada berapa? Ya, intinya anaknya dari I ini ada anaknya dari data yang dimaksud itu ada berapa? Ini anaknya dari C ini 3. Set. Kalau nyampe sini ya cucu bukan anak. Head itu yang paling bawah itu kita hitung dari paling atas sampai paling bawah itu jumlah datanya berapa. Di sini panjangnya atau tingginya ini ada 4 ya, 1 2 3 4. Yes. Tuh, rootnya ya kelihatan kan, dan pokoknya yang paling atas yang paling tunggal atau yang paling atas lah ini adalah rootnya. A. Nah, di sini leaf ini artinya bisa dibilang node eksternal gitu. Eksternal atau node yang paling keluar lah, atau nggak punya anak mandul. Pokoknya di sini D E F G I. Pokoknya untuk root atau leaf atau intinya tuh yang data paling luar dan nggak punya anak mandul. Sini size-nya 9, size-nya itu adalah berapa banyak datanya itu 9. Di sini kita ngomong-ngomong soal internal sama eksternal. Intinya gini, eksternal itu paling luar ya, paling luar dan nggak punya anak. Kalau misalnya internal ini yang dalam-dalam ini loh ya. Eksternal intinya luar, internal intinya dalam ya, bisa dirasionalisasikan sendirilah guys. Kemudian di sini kita udah ngomong istilah-istilah ya. Nah, kalau misalnya dalam tugasnya kita boleh senggol-senggol sedikit nih. Ini predecessor seperti yang dibilang di atas tanpa memandang jalur. Predecessor dari F apa aja? D, L sama H. Ya apa aja di atas tanpa memandang jalur. Kemudian di sini successor itu di bawahnya ya.
di bawahnya tanpa memandang jalur, bawahnya B nggak apa aja, yaitu A sama C. Kemudian di sini ancestor, ancestor itu di atasnya tapi mandang jalur, ancestor dari N. Kita lihat nih, N mana N? Nah nih, N jalurnya ini satu jalur ya. Ini lihat jalurnya, yaitu kena dengan L, kena dengan H satu jalur. Wes, sudah terjawab. Nanti sisanya nanti kita ya hadapi sendirilah, tergantung dengan pertanyaannya asalnya bagaimana. Kemudian di sini ya, kemudian lanjut lagi ke traversal. Nah nih ngomongin traversal, traversal ini ngapain sih? Ini apa gitu? Kemudian traversal itu sebenarnya itu adalah proses pengunjungan. Ini kita ngambil langsung dari modulnya. Binary tree, ini traversal. Traversal itu intinya proses mengunjungi node tepat satu kali, dan tiap node hanya boleh memiliki 2 subtree, subpohon, ya, subpohon kanan, subpohon kiri. Dengan melakukan kunjungan secara lengkap, maka didapatkan informasi secara linear tersimpan di badan binary tree. Nah, ada 3, wes, 3. Traversal ada 3, pre, in, sama post. Nah, ini ngomong-ngomong soal traversal ini intinya adalah pengunjungan ke data-datanya lah. Digunakan untuk mencari informasi, dan kan ya digunakan kadang itu untuk searching ya, untuk searching apa yang ingin kita cari di dalam tree-nya gitu, atau binary tree-nya gitu. Jadi itu intinya adalah proses pengunjungan atau proses mencari informasi lah untuk per datanya gitu, dan juga digunakan untuk untuk searching-nya gitu. Traversal ini ada 3 ya. Ada pre-order, in-order, sama post-order. Nah, kalau misalnya pre-order itu bukan yang pesan-pesan itu, Mbak, yang PO itu bukan yang ini orang-orang yang upload SW barang-barang banyak tuh. Nah, di sini pre-order ini intinya kalau misalnya urutan dari pre-order itu mulai dari root atau mulai dari akarnya lah. Dia mulai dari akar, kemudian dia kunjungi cabang kiri, kemudian ngikutin cabang kanan. Ya, itu untuk pre-order. Kalau misalnya pre-order implementasinya itu bagaimana? Intinya untuk pre-order apa aja yang ada di kiri itu dihabisin semua dulu. Ya, seperti dalam contoh begini, ya. Nanti apa aja yang ada di kanan kenain. Gitu. Di sini, kita mulai dari root, yaitu mulai dari H, kemudian kita D, B sama A. Dari akar dari root sudah kita habisin ke kiri, ya. Berhubung ada yang di kanan. Ini kiri sudah kena E. Di sini. Kemudian ini sudah habis nih untuk orang tua di sini, ya. Keluarga kecil di sini sudah kena nih, yaitu BAC ini udah kena, udah dikunjungi lah. Maka keluarga selanjutnya akan dicari, yaitu di sini. Keluarga sini sudah, kita langsung ke F, yaitu root atau kepala keluarga dari yang E sama G ini, masuk ke F. Kemudian masuk ke kiri dan habis itu ke kanan, yaitu nanti ke E, habis itu G. Oke, di sini untuk keluarga besar di sini sudah nih, kita sudah mengunjungi semuanya. Maka dari itu kita langsung ke root ke keluarga besar selanjutnya, yaitu L. Ya, L. Di L ini masih ada kiri-kiriannya nih, yaitu J sama I. Dikunjungi aja semua, set. Yes. Habis itu di kanannya masih ada, yaitu K, ambil K. Ya. Nah, ini untuk keluarga kecil ini sudah nih, JIK ini. Nah, maka langsung lanjut ke keluarga kecil lainnya, itu ya NMO. Wes, langsung ke kepalanya, yaitu N. N ini punya kirinya itu M, ambil. Habis itu kanan O. Jadi prosesnya gitu. Kirinya masih ada, dihabisin, ada kanan, ambil. Ya. Nanti prosesnya ya bisa dibilang ya dari kiri sampai habis sampai ke keluarga kecilnya nanti diambil, ya. Kemudian lanjut lagi keluarga kecilnya sebelahnya, di kanannya kalau ada diambil. Nah, kalau misalnya keseluruhan sudah ada, baru ke keluarga besar selanjutnya. Intinya begitu. Pokoknya ya itulah mulai dari kepala, mulai dari root, kunjungi kiri sampai habis, kalau ada kanan ambil, kurang lebih begitu. Kemudian di sini ada in order. In order ini ngikuti masukin ke cabang kiri, baru ke root, baru ke kanan. Ya, kalau misalnya cabang kiri nih, ya intinya ya cabang kiri kita ke root baru ke kanan. Ini implementasinya bagaimana? Ini contohnya kayak gini ya. Ya, ini paling kirinya ada apa aja? Paling kiri, paling ujung ada apa? Yaitu D, habis itu kita ke root, rootnya si D. Kita nggak mungkin ambil A karena kejauhan. Kita ambilnya B, kemudian baru ada kanannya yaitu E. Nah, ini E. Kalau misalnya udah kiri root kanan, ini berhubung dia tuh nggak punya kiri sama nggak punya kanan, ambil aja atasnya. Ya, otomatis ambil atas. Habis ambil atas, ini ambil atas, baru ambil kanan. Ya, intinya gitu ya. Pokoknya pengunjungan. Selagi ada jalur diambil, kalau misalnya nggak ada jalur ambil alternatif. Ya mungkin agak pusing tapi ya masih bisa dirasionalisasikan sih. Oke, di sini kalau misalnya untuk in order pokoknya adalah kiri root kanan. Maka dari sini kita mulai dari paling kiri. Paling kiri itu ada apa? Yaitu ambil A, ya, paling kiri. Kemudian dia ambil rootnya adalah B, ambil atas.
kemudian kanan ya, kanan masih ada ambil C. Nah di sini sudah nih, ini untuk keluarga kecil kiri, ini udah nih. Baru nanti keluarga kecil kiri sudah, baru langsung ngambil ke rootnya. Ya, rootnya sini. Root untuk keluarga kecil ini, itu D. Nah, D. Kemudian D kita langsung habis ke keluarga kecil, kiri kita ambil langsung ke rootnya si keluarga kecilnya, yaitu D, kemudian langsung berlanjut ke kanan. Ke kanannya ini bukan ke F, tapi ke kirinya lagi, paling kirinya dari ini, dari F ini, yaitu E. Ambil E, habis ambil E, dia langsung ambil ke F. Habis ambil ke F, baru ke G. Nah, berarti ya intinya ini keluarga kecil nih udah diambil kiri, habis itu ke root, habis itu ke kanan. Nah, ini untuk keluarga kecil ini sudah kena, berarti ini udah keseluruhan kena ya. Ini rootnya juga kena, berarti intinya untuk keluarga besar ini udah kena semua. Keluarga besar kiri ya ini keluarga besar kiri berarti kita langsung beralih ke rootnya keluarga besar ini, yaitu H. Kena sini semua, baru H, baru ini masih ada kanan nih, kanan masih ada keluarga besar kanan, ambil kanan. Guys. Di sini kita beralih ke keluarga besar kanan. Di sini kelihatan nih ada yang paling ujungnya yang kiri, yaitu nanti akan masuk ke I. I. Habis itu kita masuk ke J, ya sebagai rootnya si I. Kemudian langsung ke K. Kanan sudah. Keluarga kecil kiri sudah. Baru nanti ke rootnya, itu L. Langsung ke, habis ke L, habis itu ke keluarga kecil kanannya. Keluarga kecil kanannya punya kirian, yaitu M. Ambil M. Kemudian ke rootnya lagi, baru kanan O. Udah, berarti ini udah. Pokoknya gitu. Ya. Kiri root kanan, habis baru langsung ke root, keluarga kecil habis, baru langsung ke rootnya keluarga kecilnya, habis baru keluarga kecil kanan, keluarga kecil keluarga besar kanan kecil sudah, baru langsung ke root, baru langsung lanjut ke keluarga besar. Intinya gitu. Jadi ibaratkan yang dibilang dia sub tree itu ya itu. Ya, keluarga kecil, keluarga kecil, keluarga kecil, di sini keluarga besar, di sini keluarga besar, dan ini adalah keseluruhan tree-nya adalah keluarga. Intinya gitu ya. Traversal ya memang mungkin sedikit membingungkan, tapi intinya gitu. Pokoknya apa yang ada di kiri, apa yang ada di kanan, apa yang ada di root, kenain aja semua. Gitu. Kemudian di sini ada postnya. Ini postnya ini dia langsung kiri kanan baru root. Nah, di sini ya. Ini kirinya ada nih si D. Habis itu kanannya ada nih E. Udah kiri kanan sudah ada. Ini yang dia punya root, langsung kenain. Nah, ini adalah berarti ini keluarga kecil kiri sudah ya. Baru nanti kanan dulu. Kanan ini ada, habis itu kiri kanan baru. Nah, kalau misalnya itu berarti bagaimana kita implementasikannya lagi? Kiri kanan baru. Di sini. Kiri kanan, kiri. Di sini kita ketemu A. Kita A, habis itu kita ngambil kanan, yaitu C. Kiri, kanan sudah kena. Baru ambil rootnya sini. Nah, ini keluarga kecil udah kena nih. Keluarga kecil kiri udah selesai, baru ini langsung kita ke keluarga besar kanan. Keluarga kecil kanan ya. Kita langsung ke keluarga kecil kanan. Nah, ini ada kiriannya nih, yaitu E. Habis E ke G. Ya, habis G baru ke F. Ini udah kanan nih, udah kanan. Keluarga kecil kiri sudah, keluarga kecil kanan sudah, baru rootnya yaitu D. Nah, kalau misalnya sudah kayak gini, berarti semua keluarga besar ini sudah. Keluarga besar kecil, keluarga besar kiri sudah, keluarga besar kanan selanjutnya. Nah, di sini langsung masuk ke I lagi, ya. Seperti biasa. Pokoknya yang paling kiri paling ujung dikenain dulu, ya. Di sini kena. Habis itu ke kiri sudah kena, baru K, habis itu baru ke J. Ya. Kiri sudah, kanan, habis itu root. Nah, keluarga kecil sudah, keluarga kecil kiri sudah, baru langsung ke kanan. Kanan paling kirinya apa? Itu M. Habis itu M ke O, habis itu habis kiri, habis ke kanan baru rootnya, yaitu N. Nah, berarti ini keluarga kecil kiri sudah, keluarga kecil kanan sudah, baru langsung ke rootnya. Sini. Ini baru sudah semua, baru langsung ke H. Intinya gitu. Kuncinya adalah begitu ya, kiri kanan baru rootnya. Jadi kalau misalnya bisa dibilang di sini ada ini ada polanya gitu. Di sini pokoknya kalau misalnya pre itu rootnya pertama, kalau misalnya in rootnya yang kedua, post itu rootnya paling terakhir. Pokoknya untuk urutannya pokoknya kiri kanan dan kiri kanan. Ya. Pokoknya dalam traversal ini kiri apa yang ada di paling ujung kiri, ada kata kuncinya gini, apa yang ada di intinya ini, apa yang ada di dalam ujung kiri, kemudian apa yang ada di dalam keluarga kecil kiri, dan apa yang ada di dalam keluarga besar kiri. Kemudian ke kanan atau ke root atau bagaimana, pokoknya itulah. Itu ada sub-subnya dan ada kiri kanannya, intinya begitulah. Jadi untuk kalau misalnya pengen pengen penjelasan atau pemahaman lebih lagi, coba tinggal ngechat saya aja, nanti ada nomornya, nanti tinggal diambil aja gitu ya. Kalau misalnya pengen pemahaman lebih, langsung chat, langsung tanya. Oke, di sini untuk traversal, ini agak bingung juga, jadi agak capek juga traversal ya, ngeluh mbak.
Halo, Mas, ngono ya. Wes, di sini traversal kita sudah. Kemudian kita jenis-jenis binary, bang, mudah aja jenis binary. Nah nih, jenis binary-nya nih sebenarnya untuk di modul dan ya untuk ini sebenarnya ada dalam materinya Pak Didi itu ada untuk jenis-jenis dari binary tree-nya itu banyak. Itu ada yang full, ada yang komplit, ada yang wes banyak lah. Tapi itu dalam modul ini kita fokus lagi ke dalam modul. Ke dalam modulnya ada beberapa tipe, ada beberapa jenis untuk binary tree. Di sini ada full. Fullnya intinya gini nih, ini semuanya kena, semuanya ada nih, semuanya punya anak, ya, alhamdulillah punya anak, punya rezeki kan, ya banyak anak banyak rezeki, ya di sini ya, ini dua, ini anaknya dua, ini KB ini, dua anak lebih bahaya, kalau anaknya lebih bencana, di sini, boy, pokoknya fullnya, ini intinya full semua lengkap lah, ini lihat di sini, ini punya anak semua, ini punya, ya punya semua lah intinya, ya ini full nih, ya full intinya gitulah, pokoknya ini kelihatan full semua. Punya anak, semuanya punya anak, semuanya nggak mandul lah gitu ya. Intinya gitu. Wes. Kemudian komplit itu ada yang nggak punya gitu. Inti yang ada yang nggak punya anak gitu. Di sini anaknya tuh ada yang cuma satu gitu. Ada yang nggak punya anak. Dan di sini intinya ini komplit binary, hampir sama dengan full, tapi ada yang ini ya, ada yang kosong untuk komplit ya. Kalau misalnya full kan ada semua ya, baik dari childnya ada, parentnya ada dan segala macam, ini pokoknya full. Kalau misalnya komplit ini hampir sama dengan full, ini agak bingung ya. Dan tiap subtree ini punya panjang path yang berbeda atau jalur gini yang berbeda ya. Not kecuali leaf memiliki 0 atau 2 child, berikut contohnya. Yes. Jadi intinya gitulah untuk jenisnya ya. Kemudian ini skewed ini intinya kanan-kananan kiri-kirian. Nah di sini ini kalau misalnya ini untuk binary tree ini polanya bakal kayak gini ya, bakal kayak dua atau begini, atau ada yang nggak punya anak atau begini. Ini karena dalam urutan data mereka itu adalah acak ya. Kalau misalnya acak bakal urutannya bakal kayak gini ya. Ada kayak kiri kanan, ada datanya kanan, habis itu pokoknya ada akar-akarannya dari kiri kanannya. Tapi kalau misalnya urutan datanya urut dari kecil ke terbesar atau dari terbesar ke terkecil, ini bakal sejalur semua. Kenapa? Ya mau kalau misalnya kita inputkan, semisal kita inputkan 1, 2, 3, rootnya adalah satu kalau misalnya dibandingin ini data selanjutnya ada dua ya, dua itu lebih besar apa lebih kecil dari satu, itu lebih besar kanan. Kemudian data selanjutnya tiga lebih besar dari satu, lebih besar dari dua, berarti kanan terus. Kalau misalnya lebih kecil kiri terus, jadi kenapa binary tree kok bisa kayak berpola kayak gini, ya karena urutan datanya, tergantung urutan datanya bagaimana, maka itu akan menentukan akarnya bentuknya gimana ya. Jadi binary tree-nya ukurannya bagaimana itu. Ya, kita untuk jenis-jenisnya. Nah, ini baru kita ke codingan. Mari kita pusingkan kepala kita lagi. Di sini, ya ini contoh outputnya kita ya. Wes di sini, pokoknya kita punya node berhubung di dalam kata ke aslapnya itu minta string. Ini jadi kayak gini ya. Kita punya node kita ya. Ini karena untuk binary tree ya kebanyakan pakai linked list ya. Jadi gini ya, node dengan data kita ada string dan kita node left sama right-nya. Kemudian di sini untuk node-nya ya, dalam konstruktor node-nya menerima string. Pokoknya data yang ada di dalam ini, di dalam node-nya itu diambil dari data yang dimasukkan sebagai argumen. Ya simple lah. Ini linked list pada umumnya lah. Ya node, habis itu konstruktornya punya satu parameter, kemudian di dalamnya inisialisasinya adalah data yang ada di dalam kelas node-nya itu sama dengan data yang ada di dalam argumen. Yes, simpelnya gitu. Next kita tahu. Kemudian di sini binary tree-nya. Di sini binary tree-nya ya ada ntar sih. Oke, ini ada tiga metode yang untuk traversal. Kemudian di sini ada ya untuk inisialisasi dalam data-datanya ya, dan posisi-posisi datanya ya. Di sini kita punya dalam atributnya, kita punya atribut node root ya, root itu akarnya ya. Di sini ada void new node. Kapan? Ya. Oke, di sini langsung ke binary tree-nya ya. Ya, kita punya root ya. Dengan inisialisasi begini. Ini untuk inisialisasi dalam data-datanya. Inisialisasi untuk data-data dalam binary tree-nya ini pakai dua ini ya. Void new node dengan node ini ya. Untuk sisanya traversal gitu. Yang tiga-tiganya itu pre, in sama post ya. Itu untuk apa ya? Untuk traversalnya. Kemudian di sini untuk inisialisasinya ini kita punya nama yang sama untuk dua fungsi, yaitu new node dan new node, tetapi mereka beda tipe. Yang pertama ada tipe void, metode bertipe void, kemudian ada metode bertipe node, ya, atau bertipe data lah, ya kan? Dan ada punya nilai kembalian kalau misalnya ini.
Nah, di sini yang mereka membedakan adalah antara mereka punya ya parameternya, dalam parameternya. Kalau misalnya di sini untuk void new node dia parameternya string, kemudian di sini parameternya dua, yaitu node, dua-duanya node gitu. Di sini inisialisasinya nanti rootnya itu sama dengan ya panggil new node, kemudian kita inisialisasikan dua parameter yaitu root sama new node data. Ya, sini nah, intinya gitulah. Kemudian di sini node-nya ya ada node root dan node new data. Nah, ya kan ini dipanggil di dalam void new node ya. Di dalam node new node ini gini, kalau misalnya si root-nya ini kosong, maka nanti root-nya itu sama dengan new data atau data yang akan data intinya datanya lah, guys. Intinya root-nya itu didapat dari data yang akan masuk sebagai argumen yang pertama ya. Selama root-nya itu kosong ya. Kemudian diisi, kemudian return root. Nah, kalau misalnya di sini kan intinya kalau di bawahnya ini kalau misalnya si rootnya itu adalah kalau misalnya rootnya itu ada isinya, maka kayak gini. Kalau misalnya di sini ini kan bentuknya string ya. Ini dalam ini apa ya? Untuk kode untuk stringnya kayak gini. Kalau misalnya untuk string, tapi ini agak sulit dipahami kalau misalnya untuk string. Tapi kalau misalnya ini tinggal ada ikuti modul ya. Modul kayak gitu juga. Tapi beda. Di sini, kalau misalnya data yang baru atau data yang dimasukkan, maka nanti akan masuk ke root left. Tapi kalau misalnya untuk datanya dibandingin dengan root, ternyata itu lebih besar, nanti akan masuk ke right. Nah, ini untuk penempatan yang sudah kita jelaskan, itu ada di sini. Ya, kalau misalnya rootnya 0, rootnya nggak ada isinya, kita masukin. Kalau misalnya data barunya itu dibandingin dengan root ternyata itu lebih kecil, maka nanti masuk kiri. Kalau misalnya data yang baru itu dibandingin dengan root itu ternyata lebih besar, akan masuk ke right. Nanti langsung dikembalikan root intinya gitu. Dan ya untuk penempatannya itu kita pakai gini ya untuk kode yang ini ya. Ya. Kalau misalnya di sini ini kurang dari 0 dan segala macam ini untuk string. Berhubung dalam kegiatan 2 itu mintanya string gitu. Ya, di sini ya. New data.data compare to dengan root data. Wes. Tuh. Ini inisialisasi untuk data-datanya ada di sini, kemudian di sini untuk pre-order dan in-order dan post-order. Nah, ini intinya ini cuma untuk metode ini memang ada rekursi dan segala macam, tapi untuk eksekusi dalam program ini, dalam metode ini intinya ada cuma sistem outprint kan ya untuk ngeprintkan doang. Nah ini di sini kaidahnya seperti kaidah-kaidah transversal yang sudah kita jelaskan ya. Ini kalau misalnya pre itu root dulu ya, di sini baru kiri baru kanan. Kalau misalnya in ini ambil kiri dulu baru rootnya baru kanan. Kalau misalnya post kiri kanan baru root ya. Di sini ditutupi atau dibungkus dengan if ya. If-nya itu adalah kalau misalnya apa yang akan kita masukkan nanti itu tidak sama dengan nol atau enggak kosong lah intinya ya. Kemudian di sini ada apa ya? Kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya kita panggil secara tanpa ini ya, tanpa root, oh ya gini ya, selama nggak kosong nanti langsung ditampilkan aja. Jadi intinya gitulah. Ini memang agak memusingkan karena ini ada dotnya ya, dot left, dot right, dan dot data dan dot root dan segala macam. Memang begitulah untuk pakai linked list ya. Jadi ya terkadang kita memahaminya itu secara insting, nggak bisa jelasin ya. Tapi kalau misalnya jelasin agak susah, tapi kalau masih dipahami masih bisa. Jadi ya tinggal apa ya? Ya pahami aja dah, guys. Gitu. Mohon maaf aja nggak bisa jelasin secara lebih. Intinya gitu ya. Ini kaidah-kaidahnya yang kita ngikutin juga dari dalam sini traversal yang sudah dijelaskan modul. Nah, itu udah binary tree-nya sudah, kemudian kita mainnya ini mudah aja. Ya manggil-manggil doang. Di sini udah ada binary tree-nya, ya namanya tree kita jadikan objek itu tree, dia dari binary tree. Kemudian di sini untuk inisialisasinya, nah ada HH, hiu, tahu aja terus. Sini ZZ ya. Nah, ini kok bagaimana untuk pengurutan dalam penempatannya gitu loh. Kalau misalnya angka kan enak dibandingin. Wah, ini kalau misalnya 9 lebih besar dari ini maka begini. Kalau misalnya untuk berkarakter begini, hahaha atau string atau char itu dibandinginnya atau pengurutannya itu gimana kita tahu itu berapa dan itu lebih besar dan itu lebih kecil. Itu secara otomatis oleh Java-nya itu dilihat dari pastinya, karakter dari pastinya. Semisal kita punya HH nih, ya, di sini ada HH, ini udah nih. Nah, di sini ada HH nih. Nah, H sama A, ada I, U, E, O, Z. Di sini bagaimana membandingkan kesemuanya itu dari ASCII-nya.
Di sini ada HH nih, aslinya dari. Nah, nih. Nah, kalau misalnya aslinya untuk H itu 104, A itu 97, I 105, U117, E101 dan O itu 111. Jadi nanti dibandinginya itu adalah aslinya, desimal aslinya. Ya, lihat nih desimal aslinya nih. Ya, ini desimal aslinya yang ini. Isinya sebagaimana binary, bukan binary atau bukan oktal, pokoknya yang desimal. Desimal itu bukan berarti bilangan berkoma kalau misalnya dalam ASCII ini, bukan, tapi ya bilangannya lah, bilangan bulatnya, normalnya itu. Yes, nanti dibandinginnya secara itu ya. Yes, kemudian ini langsung sistem kita manggil untuk pre-ordernya dengan parameternya root ya, rootnya, pokoknya rootnya ya, guys, begini nanti akan outputnya begini ya. Nah, kemudian kita ke ini ya, visualisasi input dari dengan binary tree generator. Nah, ini kita gimana mau untuk apa ya? Terkadang dalam kegiatan duanya itu kan ada visual digambarkan. Nah, untuk menggambarkannya kita bisa pakai kayak gini nih, pakai generator nih. Dan untuk konsepnya itu masih sama. Aturannya itu ya aturan binary itu ya yang besar kiri, yang besar kiri, yang kecil kanan, gitu aja. Nah, kalau misalnya kita coba nih, pokoknya kita coba ya di sini. Kita sambil ngeliatin data yang kita masuk, ya, data yang masuk itu. Nah di sini, hihi, huhu, hehe, dan segala macam ya. Nah ini kita coba ya. Pertama kita ya. Ini nanti kita kasih linknya ya. Di sini haha. Berhubung haha itu pertama dia masuk ke root. Kemudian ada h a i u e a i berarti hihi. S. Kok bisa kanan? Kok bisa kanan nanti dulu. Nah, habis hihi ya. Oke. Implementasi penempatan OS. Paling inti ya, kalau misalnya cari langsung kita coba lagi. Hihi. Taruh lagi. Ini ada alasannya ini untuk ke kanan dan ke kirinya nih. Hihi, hehe. Not bad. Nah, baru hoho. Baru turu z. Ya kan ini kan kalau misalnya dalam ya banyak implementasi kartun dan segala macam ini kan maksudnya kan tidur ngoroknya itu suaranya z. Nah di sini ini kita pakai tree generator ini biar enak lah untuk visualisasi datanya. Ini bisa secara otomatis begini atau memang secara orang kuat, secara manual maksudnya. Secara manual pakai draw io nanti ya cari tahu sendiri lah mana besar mana kecil, mana yang paling pertama itu apa, taruh kasih akar kasih path, kasih arah ya, kayak orang kuat manual gitu bisa. Kalau misalnya Anda malas ya udah ini pakai link inilah, kita pakai generator ini ya di sini. Nah ini untuk kita langsung masuk ke implementasi penempatan datanya ini gimana. Nah untuk implementasi penempatan datanya kita bisa lihat dari sini ya. Ini sudah kita catat desimalnya nih. Desimalnya sudah catat. Nah di sini, ini berhubung dia paling pertama dia jadi root, oke, kena. Di sini hihi, kok bisa hihi dari paling kanan? Nah, kalau misalnya secara logika ya memang karena dia lebih besar ya. Dan juga secara lebih rinci di sini, ya H itu 104. Ya, dan juga dia adalah 105 untuk si I-nya. Jadi ini totalnya, ya. Ini bagaimana perbandingan secara string ya. Kalau misalnya secara karakter itu kan aslinya secara desimal ya satuan kan, atau cuma satu. Misalnya satu huruf ya desimalnya berapa gitu. Kalau misalnya ini gabungan, ya gabungan ininya, gabungan aslinya. Jadi ada empat huruf. Nah per hurufnya itu apa aja? Maksudnya ya per huruf itu total aslinya itu berapa? Di sini total aslinya ini pokoknya ini dikali 2 ya. Karena gitu kan. Di sini karena apa? Kenapa i-nya ini masuk ke kanan? Karena dia 105, dia lebih besar. Karena kenapa hihi itu lebih dari kanan, bisa masuk kanan karena dia lebih besar dari HH, maka dia masuk ke kanan. Kemudian di sini kita lanjut lagi ke ya, HH hihi huhu kok bisa kanan lagi. Kita lihat di sini secara asli dia 117, dia paling besar. Dia yang besar ya. Dia besar atau dia lebih besar lah aslinya, maka nanti masuk ke kanan. Kemudian ada hehe kok bisa masuk ke kiri? Karena dia lebih besar dari HH, tapi lebih kecil dari hihi. Jadi masuk ini. Ya secara ASCII pun dia untuk E-nya itu ada 101.
untuk aslinya desimalnya gitu. Kemudian hoho ini kok bisa masuk ke kirinya si huhu karena dia lebih besar dari haha, lebih besar dari hihi, tetapi lebih kecil dari hoho. Karena secara asli pun begitu. Ya, O-nya itu 111. Kemudian ada ZZ. Ini implementasi kayak yang paling besar lah, ya. Ini iseng aja sih, nah yang paling besar nih kayak apa? Nah, ini paling besar. Kalau misalnya ZZ ini, kok bisa dia ke ujung gini? Karena dia lebih besar dari haha, hihi, huhu, ya. Lebih besar dari ketiga inilah, dari data ini ya. Secara asli pun kita lihat total aja kita nge-total aja si Z-nya ini. Nah, Z itu berapa? 122. Ya, 122 dikali 4 huruf itu. Ada berapa? Ya pokoknya besar lah. Pokoknya makanya ujungnya dia paling sin. Yes. Kemudian di sini traversalnya. Nah, traversalnya ini bagaimana ya, kita ikutin aja ya. Traversalnya itu ya kita lihat dalam program kita lagi. Kita balik lagi ke output program kita. Ya, ini adalah penghujung acara kita ya. Di sini, pre-order itu rootnya dulu, baru kiri, baru kanan. Di sini kita langsung lihat gambarnya kita. Nih, ya, gitu. Di sini, haha, ini ada rootnya. Ya wes, dari secara pre dia lewat haha dulu ya. Di sini haha, hihi, hehe, huhu, hoho, baru z. Di sini, ya, bagaimana mengunjunginya ya. Di sini yang pertama adalah rootnya, ya, kemudian kalau misalnya secara pre itu kan kiri dulu baru kanan, sedangkan ini kok bisa kanan dulu, karena apa? Karena kirinya nggak ada. Selama kirinya nggak ada, ambil kanan, yaitu ambil kanan set. Ini ada kiri, ambil ini, hehe. Kemudian kanannya ada, baru kanannya ada, yaitu hoho, ambil sini dulu. Kita nggak bisa ngambil sini, ngambil huhu. Kenapa nggak bisa? Karena dia nih root. Karena dia punya anak, gitu nggak bisa langsung ke sana. Kita langsung ke anaknya dulu, hoho, baru enggak, gimana ya? Saya salah. Mohon maaf. Di sini ya selama kirinya nggak ada, ini kita dari root dulu ya. Dari root, kalau misalnya kirinya nggak ada, kita ambil kanan, ya. Ini langsung ke rootnya ini lagi, ya, berhubung dia root kita ambil ini. Kemudian berhubung dia punya kiri, diambil ini, ya. Ambil kemudian dia punya kanan, dia punya ya, dia punya kanan dan dia punya root, yang ambil di sini. Kemudian sini, habis sini. Ya, secara haha hihi, ya haha, habis itu hihi, habis itu hehe, habis itu ke huhu. Nah, intinya kirinya apa? Ada, kanannya apa gitu. Kirinya ada, habis itu ke rootnya, habis itu ke kirinya ada, baru kanannya. Intinya rootnya dulu ya. Selama kok bisa dibilang root selama dia punya anak. Kalau misalnya dia punya anak, yowes, itu adalah root. Rootnya dari anaknya itu sendiri. Tapi tetap saja dia kan root kan, ya udah dikenakan ya, dalam traversalnya ya. Ini untuk pre-ordernya sudah in ordernya. In order itu intinya kiri dulu baru rootnya ya. Sedangkan di sini kirinya nggak ada, ya udah masuk ke root lagi ya. Masuk ke rootnya, baru ke hihi ya, baru ke kanannya ya. Enggak. Kiri kanan ya. Enggak. Ternyata di sini ambil rootnya dulu, baru sini, baru kirinya, ambil kanannya dulu, bentar. Ya, ambil rootnya dulu, baru kanan. Kita lihat lagi haha dulu, haha, wes. Ambil hehe dulu, ambil hehe, berhubung dia kiri. Kemudian ambil kiri, habis itu ke rootnya, yaitu hihi, ambil rootnya kena. Kemudian dia ambil kanan ya. Oh enggak, dia ambil kiri lagi, kemudian ke root, baru ke sini ZZ. Ya benar. Habis ke rootnya, yaitu habis itu ke ZZ. Iya kena. Dan kemudian di sini hehe, hoho dan segala macam. Nah ini mulai paling ujung dulu ya. Posnya paling ujung kiri, paling ujungnya bukan hehe tapi ini paling ujung dan dia ada di kiri. Kita ambil ini nih, dia ujung paling kiri. Kalau mesin ini masuk ke kanan ya, karena dia ini di kanannya hihi, tetap aja kanan dia. Di sini ambil hehe yang kena, habis itu ambil hoho, kanan kena, kiri kena, habis itu kanan, ini kanan masih ada nih, ambil sini ya, habis sini baru ambil sini, habis itu kerut gini, lihat ya, hehe hoho zz, iya, nah ya di sini kena sini, baru kanannya ada, baru kerutnya langsung mundur semua. Jadi intinya gitu. Jadi untuk materi kita cukup di situ aja, dan mohon maaf kalau misalnya penjelasannya agak belibet dan segala macam. Kalau misalnya memang butuh pemahaman lagi atau memang kasih pendahuluan lagi, jadi silahkan aja ya, silahkan aja chat secara pribadi ya, dan ya tanya-tanya secara spesifik ya gitu.
Ya, intinya gitulah untuk penjelasannya. Ya kalau misalnya memang ada yang ditanyakan tinggal langsung japri, ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita stop share dan ya. Ya, sampai jumpa di Alpro ya.